Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurjana. Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Agustus 1991. Nomor ujian 2021203780 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangkaian uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di SMP Negeri 206 Jakarta pada kelas 71 dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan informasi link Zoom pembelajaran hari ini melalui WhatsApp Group dan memposting LKPD yang akan digunakan saat diskusi kelompok nanti melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kabarnya bagaimana kelas 71? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Alhamdulillah sudah sarapan ya. Baik, sebelum kita mulai untuk PJJ pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Seperti biasa, satu orang, Bu Syifa minta untuk dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa masing-masing. Doa sesuai kepercayaannya masing-masing, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Syafira dan anak-anak kelas 71. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat terkabul dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, seperti biasa sebelum Bu Syifa mulai, Bu Syifa mau absen terlebih dahulu ya. Silahkan yang disebut namanya, katakan hadir dan berikan senyum yang terbaik ya. Kita mulai dari Abdillah Ali Buffon dan Afnan Rabani. Terima kasih untuk 33 siswa yang hadir. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan materi pecahan. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Pengurangan dan penjumlahan pecahan. Betul, pengurangan dan penjumlahan pecahan ya. Baik, Bu Syifa mau share screen dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya Bu Syifa juga sudah kirimkan LKPD dari live worksheet. Sudah bisa diakses? Sudah coba diakses? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik. Ya. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Bukunya sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah ya, mudah-mudahan sudah dibaca nih. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran, nanti kita dengan pendekatan saintifik dan TIPEX, serta dengan melalui model PBL berbantuan LKPD, kalian akan dapat yang pertama, menghitung hasil operasi penjumlahan pada pecahan dengan benar. Yang kedua, menghitung hasil operasi pengurangan pada pecahan dengan benar. Ya, yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual nanti yang akan disajikan dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan pada pecahan dengan benar. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan pada pecahan dengan benar. Ya. Kemudian, manfaat belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa sih? Di gambar ada gambar apa itu? Arsitek.
arsitek. Ya, arsitek atau seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan konstruksi. Ya, hubungannya sama pecahan apa? Nah, dengan pecahan itu dapat kita aplikasikan untuk mengukur ketelitiannya ya di bidang konstruksi. Atau misalkan konstruksinya di jalan raya. Proyek yang lebih besar lagi namanya jalan raya, apalagi di Jakarta, itu kadang-kadang kan kita membuat jalan supaya tidak banjir. Makanya harus ada apa sih supaya nggak banjir jalanan itu? Saluran air. Saluran air, betul. Harus ada saluran airnya. Kalau kalian pernah memperhatikan, misalkan ayah kalian sedang membangun rumah, saluran air itu kan biasanya berupa peralon ya. Nah, peralon itu kadang-kadang ada yang ukurannya 3,5 inci, 6,5 inci, ya. Atau untuk jalan raya kemungkinan bisa lebih besar dari itu. Nah, makanya disitulah penggunaan bilangan pecahan ya untuk mengukur ketelitian dari sebuah pengukuran. Oke, sebelum masuk ke inti, Bu Siva mau mengingatkan terlebih dahulu. Ingatkah kalian cara menyatakan pecahan berdasarkan gambar? Ya, yang pertama ada gambar apa itu? Pizza. Pizza. Pizzanya dipotong menjadi berapa bagian? 3. Pizzanya dipotong menjadi 4 bagian, tapi tersisa berapa bagian? 3. Yang tersisa 3 bagian. 3, Bu. Ya, jadi pecahan yang ditunjukkan oleh gambar pizza ini berapa per berapa? Ini pizzanya ada berapa? 3/4. Iya, pizzanya ada 3. Dari harusnya ada berapa pizza? 4, Bu. Harusnya ada 4 pizza. Jadi, betul. Jadi, pecahan yang ditujukan oleh pizza tersebut adalah 3/4. Ingatkah kalian cara mengubah desimal maupun persen ke dalam bentuk pecahan biasa? Sudah pernah kita pelajari juga ya di pertemuan sebelumnya? Oke. Mari kita lakukan pada link berikut. Sebentar ya, Bu Syifa mau tampilkan nih aplikasinya. Bu Syifa menggunakan aplikasi dari situs Math is Fun. Di sini berbahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan mudah dipahami ya bahasa Inggrisnya. Nah, di sini judulnya adalah Convert Decimal to Fraction, artinya mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, kita lihat contohnya. Ubahlah pecahan desimal 0,75 menjadi pecahan biasa. Nah, step yang pertama 0,75 per berapa ini? Per 1. Kemudian lihat 0,75 ada berapa angka di belakang koma? 2. Ada 2 angka, betul. Kalau dia ada 2 angka, artinya penyebutnya menjadi per berapa? Per 100. Per 100. 100. Nah, jadi 0,75 per 1, kalau satunya dikali 100, maka 0,75-nya juga dikali 100. 0,75-nya menjadi? 75. Ya, betul. 75 per 100. Nah, kalau pecahan biasa itu biasanya kita sajikan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Iya nggak? Ya, 75 per 100 sama-sama kita bagi berapa di sini nih petunjuknya? Dibagi 5 dulu ya. 75 dibagi 5 adalah 15. 15. Kalau atasnya dibagi 5, maka bawahnya 50. juga harus dibagi 5. 100 dibagi 5. 20. Oh, betul. 15 per 20 masih bisa disederhanakan tidak? Bisa. Bisa, sama-sama bisa dibagi 5. dibagi 5. 15 dibagi 5 adalah 3. 3. Dibagi 5 adalah dibagi 5. 4. Jadi 0,75 bisa kita tulis dalam bentuk pecahan biasa adalah 3/4. 3/4. Betul. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu.
Nah, kalau gitu kita coba ya. Nah, nanti kalian juga bisa akses ini situsnya ya. Nah, kalian bisa coba-coba nih, your turn. Nanti kamu bisa mencoba untuk mengerjakan soal. Kita coba ya. Oke, nyatakan 0,85 sebagai pecahan biasa dalam bentuk yang paling sederhana. Ayo, siapa yang bisa jawab? 17/20, Bu. 17/20, Ayaras. Berarti jawabnya yang mana ini? A. Yang A. Coba kita cek. Oh, excellent. You are right. Bagus. Artinya jawabannya yang kamu pilih benar ya. Oke. Lanjut. Yang kedua. Nyatakanlah 17,5% sebagai pecahan. Ya. B, Bu. B. Yang mana, Fahri? B. B. 7/40. Iya, B, Bu. Ya, oke, coba kita. Oh, betul. 17,5%, 17,5/100. Kita kalikan 10/10. 175/1000. Kalau disederhanakan menjadi 7/40. Oke, ye. Terima kasih. Bagus sekali. Sudah bisa ingat ya caranya ya? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Oke. Tahap pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan melewati 5 sintak atau 5 langkah, di mana yang pertamanya adalah orientasi masalah pada peserta didik. Nanti kalian akan disajikan ilustrasi dan kegiatan pada LKPD yang telah Bu Siva share sebelumnya. Tapi sebelumnya nanti kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Kemudian tahap kedua, berdiskusi kelompok. Nanti kalian akan Bu Siva bagi ke dalam kelompok kecil menjadi 6 kelompok. Nanti ada ketua, sekretaris. Silakan menghimpun teman-temannya untuk berdiskusi ya. Yang ketiga, dalam diskusi nanti ada dari room 1 sampai room 6 nanti boleh meminta bantuan kepada guru. Kemudian yang keempat adalah salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir, kita bahas secara bersama-sama, kita evaluasi hasil diskusi dari teman yang mempresentasikan. Ya. Nah, jangan lupa pada tahap pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, Bu Siva itu menilai empat aspek. Yang pertama sikap spiritual, tadi mulai dari berdoa, ya, kemudian sikap sosialnya, disiplinnya, tanggung jawab, menyelesaikan LKPD-nya, kemudian nanti ada penilaian pengetahuan berupa tes formatif, ya, di Google Form, kemudian ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan inilah yang akan Bu Siva nilai pada saat kalian diskusi, bercanda atau tidak, memberikan pendapatnya atau tidak, ya, mematikan mikrofon dan kamera atau tidak, nggak boleh ya. Selama diskusi, mikrofon dan kamera harus tetap dinyalakan. Oke? Nah, konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada sebuah ilustrasi. Silakan satu orang, silakan. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Silakan, Ayaras. Konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi, mengingat teman-temannya Nina membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Oke, sip. Terima kasih, Ayaras. Ya. Nah, kalau ada soal cerita, yang pertama kita nyatakan dulu dalam bentuk matematikanya. Pertama, beli 1/4. Kemudian membeli lagi, berarti tandanya ditambah apa dikurang? Ditambah. Iya, ditambah ya. Jadi 1/4 ditambah 3/4. Bisa langsung dijumlahkan tidak? Bisa. Bisa, karena penyebutnya sama-sama 4. sama-sama 4. Jadi kita jumlahkan pembilangnya 1 tambah 3. 4. 4 per berapa? 4/4. Ya, penyebutnya jangan dijumlah juga ya, penyebutnya tetap. Jadi 4/4. 4 dibagi 4 itu berapa sih? 1. 1. Jadi Nina beli buah jeruknya berapa kilo totalnya?
1 kilo. 1 kilo. Mudah ya? Mudah, Bu. Oke, mudah. Lanjut, ilustrasi kedua. Ada yang mau membacakan? Nah, inilah yang akan kalian jumpai pada LKPD. Petunjuknya adalah isilah titik-titik di bawah ini dengan pecahan yang ditunjukkan oleh gambar. Ya, ini maaf, nak yang lagi nyalain radio boleh di-mute dulu mikrofonnya. Ya, bentar ya. Kalau mau berbicara baru boleh silakan dinyalakan. Ya, ya. Yang pertama gambarnya ini tadi ya yang seperti pizza. Yang pertama ini ada berapa bagian itu yang berwarna biru? 3. Ya, dari berapa? Dari 7. Ya, 3 dari 7 berarti 3/7. Nanti ditambah berapa sama dengan berapa, kerjakan bersama kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke. Ada ilustrasi lagi di sini. Bu Asi memiliki persediaan beras 23/4 kilogram. Kemudian ia meminta Asi membeli beras lagi di pasar sebanyak 3,5 kilogram. Jika beras tersebut dimasak, Bu Asi sebanyak 1,5 atau 1,5 kilogram, tentukan sisa beras yang dimiliki Bu Asi. Ya, kalau ini tadi seperti contohnya yang si Asri membagi-bagikan kue, ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Kemudian kalau kalian sudah selesai mengerjakan kegiatan 1 dan di ilustrasinya, nanti kerjakan ini ya, ada bagian ayo berlatih, masih di LKPD juga, silakan dikerjakan bersama teman sekelompoknya. Oke, mari kita berdiskusi. Bu Siva bacakan kelompoknya. Kelompok 1, Syafira ketua, dibantu oleh Kinar, nanti ya, share screen diskusi ya ke teman-temannya Kinar ya. Kemudian ada Cahaya, Hison, Irsyad, dan Nihayatul. Ya, baik, itulah 6 kelompok. Nanti Bu Siva akan masukkan kalian ke room satu persatu. Kelompok 1 bagaimana? Iya, Bu. Ayo di share screen, Kinar. Kinar. Oke, langsung saja. Itu 3/7. 3/7. Ya, 3/7. Itu 7 juga. 2/7. Ini 5/2/7. Per 7. Ya, benar-benar. Ini ada ini gimana sih? 5/8. Dia berdua bagian, jadi 3/8. 2/8 ya? Iya. 3. Ini ya itu 3. Bukan dia berdua bagian. Ya, silakan Isat. 3 itu 3. Iya benar. Benar itu. Iya benar. 3 atau 2 sih? Benar. Kak Zahra. Nggak tahu. Iya itu kayaknya ya. Iya udah itu next. 1/2 atau setengah sih. Ya 1/2 tambah 2/8. 2/8. 2 kali 2, 4. Ntar dulu, hitung dulu. Ini berapa ya? 16 12 enggak 16 18. 16 8 kali 8 lah, 8. Udah segini 8. Iya kan benar. Next. 1/2 3/8. 8. Terus 4/8. 4/8 kurang 3/8. 1/8. Kalau soal kayak gini gampang itu 100.
Cuman kalau ininya susah gitu soal cerita apa yang dapat orang di atas? hasil penjual Dengan cara meletakkan dan mengurangkan sih dan mengurangi iya benar, iya gak sih? penyebutnya sama Iya benar. Sedangkan jika percobaan yang begitu samakan penyebut ya gak sih? akan penyebut dengan mengalihkan penyebutnya. Mengalihkan penyebut sama KPK kan sama. ya. Siva ke kelompok 2 dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Masih proses kelompok 2. Iya, Bu. Oke, nah Delia, silahkan Delia. Tuh. Ini berapa nih? Yang birunya ada 3. 3/7. Iya, 3/7 kan? Iya, udah bisa ya? Bisa, Bu. Oke, lanjutkan sebentar nih. Ada yang keluar sebentar ya. Bu 2/7, mau 2/7. masukin. 2, 3, 4, 5. Di berapa? Oke, kelompok 3 ada masalah tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah sampai nomor berapa itu? Sampai nomor 2. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, belum ya. Oke, Bu Siva ke kelompok 4 dulu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau 5/8 dikurang 3/8. Jadi sama dengan 2/8. 8. Itu deh kalau. Halo kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau laporan, Bu. Apa? Fauzan katanya ini keluar. Fauzan Dari Zoom. keluar ya jaringannya. Oke, nanti saya periksa kembali ya. Oke, sip. Fauzan ya? Fitri. Itu ternyata salah Fitri yang ini bukan 3/8 tapi 2/8. Ya. Jadi hasilnya 3/8. Sip, lanjutkan ya. Bu Siva coba cek dulu ya Fauzan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kelompok 6, mantap. Sudah sampai kesimpulan? Sudah, Bu. Tunggu yang terakhir. Oke, sip. Siapa ini yang share screen? Mario, Bu. Mario. Oke, sip. Yang lain semuanya ikut bantu ya. Iya, Bu. Dengan cara apa tadi kalau penyebutnya udah sama? Coba Mario di ini lagi dah, diberiin lagi. Coba handphonenya di landscape. Jadi bisa lebar. Dimiringin, Mario. Dimiringin. Ya sebentar. Nah, Mario tujuan belahan dan pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan dapat diperoleh dengan cara itu, cari kayak KPK itu. kalau udah sama penyebutnya, berarti pembilangnya tinggal diapakan? disamain sama pembilangnya. Diapakan? Ditambah atau dikurang, Bu? Ya, silakan ditulis. Ditambah, bawahnya tulis atau dikurang. Bukan Ditambah. Virus dinyalakan atau mikrofonnya? Ditambah dan dikurang. Ya, Bu. Terima kasih untuk diskusinya. Bu Siva tadi melihat sudah bagus-bagus.
Ya Baik, Bu, ya. untuk sesi berikutnya kita akan presentasi. Silakan. Ya Fitri, tolong di share screen-nya. Oke, sip. Jangan lupa perkenalan dulu sebelum mempresentasikan. Nanti bergantian ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Wildan Arsyad dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas yang di LKPD. Oke. Dari nama kelompok hadir semua. Yang nomor pertama, Ya. kegiatan. Oke. Jadi yang di pertama itu ada bulatan yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang diarsir ada 3. Ya. Jadi pecahannya adalah 3/7. Pecahannya jadi 3/7. Nah, yang di bulatan kedua ada 7 bagian dan yang diarsir ada 2. Pecahannya menjadi 2/7. Ya. Dijumlahkan menjadi 6/7. Jadi 6, 3 sama 2. Ya, 5/7. Itu aku Iya. agak ada nilainya. Karena ketiban titik-titik ya. Oke, lanjut ya. Oke, sip. Gantian nomor 3-nya, Wildan. Tunjuk teman sekelompoknya. Mungkin tadi Fauzan. Fauzan, ayo Fauzan. silakan lanjut Fauzan. Ya, Bu. Nomor 3 ada dua bagian yang diarsir 1, jadi pecahannya 1/2, ditambah ada 8 bagian yang diarsir 2, jadi 2/8. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan di atas? Hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Sedangkan penyebut tetap. Ya. Sedangkan jika penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan kelipatan terkecil. Oke, sip. Lanjut, gantian. Setelah Fauzan siapa? Sip, nggak apa-apa. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Yeay, terima kasih Wildan dan kawan-kawan ya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan? Nah, ini ya tadi yang sudah sama-sama kalian diskusikan dan sudah dipresentasikan oleh kelompok 4. Untuk nomor 1, sama semua 3/7 ditambah 2/7 sama dengan 5/7? Sama Bu. Sama ya. Iya. Kemudian yang ketiga, 1/2 ditambah 2/8. Kenapa di situ berubah menjadi 4/8? Nah, coba yang satu kertasnya cuma dilipat jadi 2. Satu lagi kertasnya ada 8 lipatan. Nah, caranya supaya penyebutnya menjadi sama, yang 2 lipatan kertas yang 2 kita lipat-lipat lagi menjadi 8. Ternyata setelah kita lipat-lipat 2 menjadi 8, yang 1/2 itu ternyata memenuhi 4 bagian dari 8. Jadi 1/2 itu sama nilainya dengan 4/8. Ditambah 2/8. 4/8 ditambah 2/8 adalah 6/8. Iya, 6/8 ya. Kemudian beras Bu Asih nih ya. Untuk mencari persediaan beras Bu Asih adalah persediaan beras ditambah beras yang dibeli Asih di pasar tadi dikurangi beras yang dimasak ya. Sisa berasnya Bu Asih adalah 4/3/4. Iya, 4/3/4. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada Bu. Nah, kita ke Ayo Berlatih. Untuk Ayo Berlatih 1A.
Jawabnya 4/4/7. 1B jawabnya 35/24. Yang nomor 2 jawabnya tadi ya yang mengangkut wortel 5/12 ton. Ya. Oke, kita sama-sama menyimpulkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan pada LKPD yang kalian diskusikan? Hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan cara? Dijumlahkan atau dikurangkan, Bu? Iya, dengan cara dijumlahkan atau dikurangkan, menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya ikut dijumlah atau dikurang nggak? Iya, Bu. Tetap. Sedangkan penyebutnya tetap, betul sekali. Poin kedua, sedangkan jika penjumlahan dan pengurangan pecahan yang memiliki penyebutnya berbeda, terlebih dahulu Disamakan penyebutnya betul, disamakan penyebutnya dengan cara apa? dengan cara Mencari KPK-nya. kelipatan Iya. terkecil. Mencari KPK-nya atau kelipatan terkecil dari penyebut-penyebutnya, ya. Seperti biasa, kalau sudah selesai dan tidak ada yang mau ditanyakan, lalu kita mengerjakan tes formatif, ya. Bu Siva kirim ya linknya ya di chat, di Zoom dan di chat grup kelas ya. Waktunya 10 menit, ya. Nah, ini dia tampilan tes formatifnya. Ya, masih 0, belum ada yang menjawab. Wah, alhamdulillah sudah ada yang dapat 100. Ya. Coba kita lihat ya. Perolehan skornya. Erlangga 75. Aduh, Januar. Belajar lagi Januar ya. Ahyu 100. Wahyu 100. Yeay. Oke, nah di sini variasi ya nilainya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengikuti tes formatifnya. Bagi yang nilainya masih di bawah 75, nanti kita adakan remedial ya. Untuk yang nilainya di atas 75 dan ada yang dapat 100 tadi, selamat ya. Ini beda. Dan untuk penilaian secara keseluruhan dari sikap spiritual tadi, terima kasih Syafira yang sudah memimpin doa, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berdoa dengan khusyuk. Untuk sikap sosialnya tadi untuk disiplin tanggung jawabnya ya meskipun masih ada yang keluar Zoom, nggak apa-apa ya kemungkinan jaringannya sinyalnya. Kemudian untuk pengetahuan tadi sudah sama-sama kita lihat untuk tes formatifnya ya. Dan yang terakhir keterampilan tadi diskusinya bagus-bagus Bu Siva lihat dan Bu Siva beri nilai aplaus untuk kelompok 4 yang sudah menyelesaikannya dengan rapi dan sudah memberikan presentasi atau disajikan kepada teman-temannya ya. Oke. Sampai di sini aja pembelajaran kita untuk hari ini dan untuk pembelajaran berikutnya setelah penjumlahan dan pengurangan pecahan nanti kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pecahan ya. Jadi silakan dibaca bukunya terkait dengan materi perkalian dan pembagian pecahan ya. Baik, sebelum Bu Siva tutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tadi kita sudah mulai dengan doa, lalu kita tutup dengan doa ya. Boleh bergantian yang menutup doa? Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Ya, sekali lagi Bu Siva ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.